Kami aman ada dalam tangan-Mu yang kuat. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau, umat-umat-Mu yang merindukan Engkau Tuhan, yang memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur kami boleh menerima kuasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah tidak kami sia-siakan. Kami ingin memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami ingin memberikan hidup kami untuk Tuhan. Dan kami juga rindu saat ini Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu. Kami siapkan hati kami buka telinga kami Tuhan, baik telinga jasmani, telinga rohani kami, hati kami, segenap pikiran kami, perasaan kami, semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Agar kami Tuhan boleh mengerti dan memahami betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap, bicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari yang indah ini, tak lupa saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita memperingatinya bersama hari ini. Hari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah hari yang tadi yang ke-40 sejak kebangkitannya Tuhan Yesus, ya. Jadi hari yang ke-40 sejak kebangkitannya Tuhan Yesus, maka Yesus naik ke surga, ya. Kita baca terlebih dahulu dari firman Tuhan, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 untuk kita pelajari bersama-sama. Ya, seperti biasa saya selalu ingin mengajak kita membaca bersama-sama. Kenapa? Keluar dari mulut kita mengaku, mendengar dan memasukkannya dalam hati kita. Yuk, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 32. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayo semuanya membaca ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Dari pembacaan ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai ke dekat Betania. Lalu Tuhan mengangkat tangannya memberkati mereka, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu ini yang saya suka, kita harus garis bawahi bersama-sama. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dengan apa? Sangat bersukacita. Bukan hanya bersukacita, tetapi sangat bersukacita. Lalu selanjutnya kita baca lagi. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa. Seperti kita ya, senantiasa di rumah Tuhan. Hari Kamis, hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, di rumah juga kita selalu berada di hadirat Tuhan. Dan percaya di tempat pekerjaan kita, di sekolah, apapun yang kita kerjakan, ya, kita merasakan hadirat Allah bersama-sama dengan kita. Dan itu membuat sangat bersukacita. Senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Luar biasa. Saya heran, kenapa ya mereka, padahal Yesus kan terangkat ke surga, kenapa mereka sangat bersukacita? Ini yang saya bingung. Saya renungkan, kok aneh gitu. Bukankah lebih enak kalau Tuhan Yesus masih ada gitu, bersama-sama dengan kita. Terus mungkin kalau kita beribadah, Tuhan Yesus duduk di sini, mas, ya kan? Terus nanti yang masuk firman itu Kak Payu, tim gembala, Kak Payu, Tuhan Yesus yang berbicara langsung. Wah,
senang ya, harusnya senang ya. Selalu kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, ada masalah, Tuhan beri pertolongan langsung, kan enak begitu. Kenapa setelah Yesus naik ke surga mereka sangat bersuka cita? Coba kita baca dulu sekarang Yohanes 16 ayat 7. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Rupa-rupanya ini yang membuat mereka sangat bersuka cita, karena Tuhan bilang apa? Lebih berguna, lebih baik jika Tuhan Yesus pergi. Ya masih nggak masuk akal sih dalam pikiran mereka, kok aneh gitu ya. Jika lebih berguna jika aku pergi, berguna bagi kamu. Kadang-kadang kalau kita lihat kenyataannya, saudaraku, setelah Tuhan Yesus pergi, murid-murid itu bukannya enak hidupnya, nggak ada tantangan, nggak ada masalah. Mereka malah mengalami hal-hal yang mengenaskan, ya saudara. Matinya pun juga nggak karuan. Ada juga yang malah dia kan ditaruh di apa, kayak sirkus gitu, harus berperang melawan singa. Yang mati terbalik, salib terbalik, dianiaya mereka. Kelihatannya tidak baik. Memang secara manusia, apa yang kita pikirkan itu memang jauh dengan yang dipikirkan Allah. Sesuatu yang kelihatannya buruk itu belum tentu buruk. Dan sesuatu yang menurut kita baik, kita bisa salah. Karena manusia bukan Allah. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Tapi itulah kita percaya bahwa dalam keadaan apapun juga mereka, kenapa mereka berani, kenapa mau mengalami hal yang seperti itu, mereka bersuka cita. Anda ya, sangat bersuka cita. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, kamu akan sukacitamu itu akan melampaui segala akal. Dalam keadaan apapun juga, terjepit, sesak, susah, tapi kan susah itu aneh, aneh ya. Yaitu tadi, karena Tuhan Yesus bilang lebih baik bagimu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, nah ini dia penghibur, yaitu Roh Kudus itu akan diutus kepada kita. Ya, kita tahu penghibur itu yaitu menolong, menghibur, mengingatkan kita, bahkan dia juga berdoa kepada Allah untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus itu bagi kita. Jadi sekarang kita bersyukur Tuhan Yesus begitu baik. Ya. Sekarang kita belajar untuk apa sebenarnya judul yang saya kasih ya dalam temanya adalah Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Nah gitu ya. Jadi yang pertama yang kita tahu bersama, Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk apa? Menyediakan tempat tinggal bagi kita. Ya, karena dunia yang menjadi tempat tinggal kita ini fana, sementara. Tidak lama lagi bumi ini akan hangus beserta dengan isinya. Ya, semuanya akan musnah. Ya, dengan kenaikannya ke surga, Yesus menjanjikan surga sebagai tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberikan pengharapan melalui kenaikannya ke surga. Ya, dan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca lagi bersama-sama, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang pertama,
Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dia menjanjikan, katanya lebih baik bagi kita, ya, karena Dia menyediakan tempat tinggal. Jangan gelisah hatimu. Siapa di sini yang gelisah, katakan? Gak ada ya. Saya percaya memang di dunia ini membuat kita gelisah, membuat kita tuh setiap detik, setiap saat itu ada aja yang membuat kita harus berpikir, membuat kita harus melakukan sesuatu harus bagaimana, itu selalu kita pikirkan setiap saat, ya. Tapi Tuhan bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakmu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Luar biasa ya, luar biasa. Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Banyak tempat tinggal untuk kita di sana. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga adalah untuk memberikan kuasa, untuk memberikan kuasa. Seperti tadi yang kita nyanyikan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, ya. Jadi kita menerima kuasa. Kapan kuasa itu kita terima? Kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita banyak baca firman Tuhan ya, karena di rumah kan gak sempat kan. Jadi di sini kita harus banyak-banyak membaca firman Tuhan. Kisah 1 ayat 8. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Ya, puji Tuhan. Jadi yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Karena Dia memberikan kuasa untuk kita. Kapan kuasa itu kita terima? Kapan? Bacaan ini tadi kelihatan dari bacaan tadi. Kapan kita menerima kuasa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi pastikan Roh Kudus ada di dalam kita. Pastikan Roh Kudus bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan biarkan ada celah sedikit pun sehingga iblis masuk. Kalau ada iblis di dalamnya, Roh Kudus gak betah, saudara. Dia gak akan mau tinggal di dalam rumah yang kotor, karena iblis itu mengotori. Ya, dia gak mau tinggal di sana. Jadi setiap saat bersihkan rumah kita. Saya percaya, walaupun yang punya rumah kecil besar, kalau rumahnya berantakan itu pasti gak nyaman. Apalagi Roh Kudus maunya tinggal di hati kita, dalam kehidupan kita. Dia akan memimpin seluruh kehidupan kita, dan kita menerima kuasa luar biasa. Jika Roh Kudus turun, maka kita akan menjadi saksinya Yesus. Kemanapun kita pergi, kita jadi saksinya Tuhan. Ya, walaupun meskipun sekonyong-konyong apapun yang terjadi, tetap bersuka cita, karena Dia ada di dalam kita. Dia akan menghibur kita, Dia akan menolong kita kalau kita dalam pencobaan, ada masalah, ada tantangan di depan kita. Kita hadapi, karena gak akan mungkin kita selalu hidup nyaman. Harus ada hujan, ada panas. Musimnya berganti, apalagi di luar negeri banyak musim tambahan sebenarnya. Ada musim salju, dan sebagainya. Di sini cuma enak ada 2 musim saja. Tapi kita hidup nyaman. Panas, tak terlalu kepanasan, meskipun sekarang sudah 38 derajat gitu ya. Memang lebih panas dari dulu, tapi kita masih bisa bertahan. Ya, kita masih bisa bertahan karena Roh Kudus itu menghibur kita. Dia memberikan, kalau kita susah, kita bisa nyanyi terus kayak orang yang dia nyanyi, susah nyanyi, senang nyanyi. Ya,
Kita nyanyi terus, karena dengan kita menyanyi memuji Tuhan, maka sukacita itu yang sudah diberikan Yesus kepada kita akan terus ada bersama dengan kita. Luar biasa. Tuhan Yesus itu asalnya dari surga, makanya dia memiliki kuasa untuk mengutus Roh Kudus turun. Jangan salah ya, banyak sekarang ini pengajaran yang salah. Yesus itu bukan Tuhan. Waduh, bahaya ya. Yesus itu 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Dia turun dari surga. Firman itu menjadi manusia. Jadi kalau firman itu adalah Allah gak mungkin dong. Yang mana yang dulu? Ibu, yang firman dulu apa Allah dulu? Wah, kayak membedakan telur dan induk ayam ini. Gak bisa dibedakan, karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Gak mungkin Allah ada tanpa firman, ya kan? Terus gak mungkin firman ada tanpa Allah. Yesus sendiri bilang, aku dan Bapa adalah satu. Lalu dikatakan di situ diutus oleh Bapa. Nah ya iya, sebab turun menjadi manusia. Lalu bisa ya bisa wong Allah. Ya, kalau manusia jadi Allah nggak bisa. Tapi kalau Allah mau jadi manusia bisa nggak? Bisa. Mau jadi komputer, mau jadi apa saja. Allah Maha Kuasa ya. Jadi kalau ditanya orang, kalau nggak ngerti tolong tanya ya. Jangan sampai kita bingung sendiri terus iya ya doa. Lah seperti yang diajarkan kemarin sama Pak Bimbalan tentang perpuluhan. Ramai perpuluhan itu kan perjanjian lama sudah dibatalkan oleh perjanjian baru. Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang perpuluhan. Kurang bacanya saudara. Dalam Matius 23 ayat 23 itu jelas Yesus mengatakan, dibaca aja supaya jelas. Matius 23 ayat 23. Supaya nggak bertanya-tanya. Saya yakin pasti banyak muncul tuh TikToknya, ya kan, terus YouTube itu. Wah, bahaya sekali. Tolong dibaca. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai. Kalau berhentinya sampai kamu bayar, sampai di situ berhenti, ya sudah, berarti dianggap nggak berlaku lagi. Tapi Tuhan sudah apa? Yang terakhir itu, yang satu harus apa? Dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu itu persepuluhan harus dilakukan. Saya banyak ditanya orang dulu teman saya, ini mau bener apa enggak? Gini kenapa begini, kenapa begitu? Saya bilang, kamu loh bayar persepuluhan aja kok susah banget. Apalagi Tuhan Yesus bilang kepada anak muda yang kaya itu, dia bilang apa? Jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Bisa kamu seperti itu? Lakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan, kamu tidak akan berkekurangan. Itu minimal berikan kepada gereja. Dan kalau aku berikan kepada yang lain kamu, tapi sebenarnya tidak demikian. Tapi kalau kamu mau memberi, berilah dengan sukacita, dengan kerelaan hati, ya. Jangan bersungut-sungut, dan juga jangan yang tidak ada padamu. Kalau saya tidak punya, ya jangan memberi. Jangan beri persepuluhan kalau kamu dapat penghasilan. Saya bilang begitu. Kalau ada yang kamu harus melakukan, ini firman Tuhan, Tuhan Yesus yang bilang. Ya, itu harus diluruskan, karena ini banyak sekali yang tanya sama saya. Yuk, sampai maupun dijawabnya. Kok jadi viral banget gitu ya. Dari dulu sampai sekarang saya juga gak ada masalah kok. Malah ada yang suka memberinya lebih. Nah kalau lebih itu boleh, puji Tuhan ya. Minimal kamu harus kasih
kalau kamu ada, kalau kamu diberkati, berikan, gak akan berkekurangan. Itu sudah janji Tuhan. Tuhan tuh gak butuh uang kita sebetulnya. Sebetulnya Tuhan tuh gak butuh uang kita. Dia bisa memberkati dengan cara apapun juga, seperti yang saya alami. Berkatnya tuh luar biasa kok. Ya, kita gak pernah kekurangan. Yang Tuhan ingin apa? Ketaatan kita, kesetiaanmu. Apa yang ada dalam hati itu dinilai oleh Tuhan. Malah Tuhan Yesus bilang ya, seorang wanita yang memberikan dari kekurangannya itu diperhatikan loh sama Tuhan. Seperti itu pekerjaannya Tuhan Yesus ya. Dia sayang dengan hati yang mengasihi dia. Jangan juga kalau gereja saya paling benci, aku ke gereja nanti kalau nggak ke gereja nanti nggak diberkati. Salah. Ya, Tuhan Yesus menerbitkan matahari untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan Yesus selalu memelihara kita, umat-umatnya, dengan berkat yang dari Tuhan. Ya, jangan ke gereja itu hanya karena berkat. Jangan karena supaya enggak. Ke gereja melayani Tuhan itu karena kita mengasihi Dia. Karena berkatnya sudah diberikan kepada kita sejak Yesus lahir. Dia menebus dosa kita dan berkatnya otomatis menjadi milik kita. Tapi jangan jadikan hati Tuhan. Kalau kita datang pada Tuhan, kalau kita mengasihi Dia, alangkah bahagianya Tuhan kita, alangkah senangnya Dia, dan Dia tidak segan-segan memberikan apa yang kita minta. Firman Tuhan semua ada, semua digenapi oleh Tuhan. Jangan khawatir apapun juga ya. Akhirnya ini saya sampai menyimpang nih, maaf saya menyimpang sedikit. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Yang dulu sudah ada saksi Yehova, ya kan? Terus ada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pernah dengar? Itu akhirnya sekarang ini sudah katanya Yesus sudah datang ke dalam dunia wanita. Gitu loh, pengikutnya banyak sekali. Banyak. Di FB itu kalau kita sudah tertangkap, dia messenger sama dia, terus diajak mengikuti grup WA-nya. Kelihatannya pelajaran pertama ribet. Tak, ini apaan ini? Bagus sekali. Bagus sekali. Yaitu akhir-akhirnya ketahuan ajaran yang sesat. Ya, sampai berdoa itu sekarang memblokir kalau adanya hati-hati dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu adanya luar biasa. Kok sudah Yesus sudah datang, wanita bilang. Haleluya. Terus sekarang ada lagi aliran Shincheonji. Wah, ini lebih bahaya dari semuanya. Bahaya sekali ya. Terus kalau saya ceritakan nanti nggak habis-habis, tapi ini kita sudah setidaknya kita sudah mendengar itu, ada hati-hati ya. Harus puasa, saksi Yehova itu gigih sekali loh, saksi Yehova itu. Suatu mami saya masih dulu, ya hari didatangi, dikasih buku. Manis sekali, gigih. Nah, kita loh kok gak gigih. Gigih, kita juga gigih ya, kita juga gigih, kita selalu beribadah, kita selalu datang pada Tuhan, kita selalu berdoa, kita selalu melayani Tuhan, itu namanya gigih. Ya, yang agama lain luar biasa. Saya itu banyak terlibat di dalam grup-grup, baik yang grup agama ini, agama itu, saya tahu, saya ada di dalamnya, jadi saya ngerti. Maksud saya multi agama itu tadi. Jadi di situ mereka menayangkan, kegigihannya luar biasa, kalah kita, gak ada. Benar, gigih sekali mereka itu dalam hal kebaikan, memberi, dalam hal melakukan kewajiban-kewajibannya. Luar biasa, luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya, tapi bersyukurlah. Kita ini memang dapat kasih karunia, ya. Meskipun demikian, jangan mengecewakan Tuhan. Ya, kita harus menjadi orang-orang kesukaan Tuhan, menjadi biji matanya Tuhan yang selalu dekat. Ya, selalu dekat. Jangan kayak itu loh, kalau ibunya datang bawa kue kesukaannya, anaknya lari menyambut, yang disambut apa? Kuenya. Ya anak kecil, ya kan? Kita anak kecil lagi.
Ya, kita tidak kecil lagi, kita harus berusaha untuk datang pada Tuhan. Mau tahu Tuhan apa ya yang bisa aku lakukan untuk menyenangkanmu? Apa ya, gitu ya. Ya, jadi kembali kepada laptop, kembali ke laptop. Kalau kita ingat kenaikan, ingat kuasanya. Ingat kuasanya ya. Yesus itu berkuasa karena apa tadi? Yesus naik ke surga itu apa? Karena dia memang datang dari surga. Gak ada seorang pun yang bisa ke surga, yang tahu surga seperti apa selain Tuhan Yesus. Dia tahu persis surga itu di mana, tempatnya di mana, karena dia memang Allah ya. Seperti itu. Kalau kita tahu Henokh dan Elia itu kan juga terangkat ya, bukan terangkat, diangkat ke surga. Itu dengan kuasa dan otoritas Allah, gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus, dia bilang apa? Aku pergi ke situ. Artinya apa? Dia dengan kuasanya sendiri dia naik ke surga. Yesus naik ke surga dengan kuasanya sendiri, atas kehendaknya sendiri, karena dia Tuhan. Nah, yang ketiga sekarang, Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan dan kepastian akan kedatangannya kembali. Kisah Rasul 1 ayat 11. 1 ayat 11. 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jadi dia memberikan kepastian bahwa dia akan datang kembali. Siapa yang bilang? Malaikat ini. Malaikat ini berkata, hai orang Galilea, kamu ngapain berdiri lihat langit terus bingung gitu ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya juga ingin lihat Yesus datang ya, mengangkat kita, membawa kita ke surganya yang mulia. Pasti ada kepastian. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita beribadah, kita benar-benar melayani Tuhan, itu ada kepastian. Jadi nggak asal-asalan, bukan sekedar datang dan katanya aja, tetapi ini sudah nyata karena ini ada di dunia. Waktu itu Tuhan Yesus berada di dunia, ada sejarahnya, tercatat semuanya, saksinya banyak. Jadi bukan hanya omong kosong, bukan hanya dongeng, friksi, novel, bukan, tetapi kisah nyata. Ya, nyata. Ini pada saat Kristus datang kembali, maka kita akan dibangkitkan menggunakan tubuh surgawi. Wow, ya, kenaikan Yesus memastikan kita yang percaya kepadanya bahwa suatu saat nanti akan menikmati kebesaran dan keagungannya di kerajaan surga. Ya, puji Tuhan. Kita mau tahu yuk 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kita mau tahu apa yang dimaksud tadi ya. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ayo dibaca bersama-sama. Selanjutnya, ayo 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Lanjut.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lanjut. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Lanjut. Belum. Sebab pada waktu, yaitu bulu malaikat ini, jadi kita tahu ya bahwa Yesus itu akan membangkitkan semua orang yang telah mati di dalam Dia dan membawanya ke surga. Yang dulu-dulu gimana? Ini sekedar pengetahuan saja. Selama 3 hari Yesus meninggal, Dia menginjil ke alam orang mati. Jadi nggak ada ceritanya, oh ya dulu kan nggak kenal Tuhan Yesus, oh dikenalkan, ya dikenalkan. Jadi mereka yang percaya pada Yesus dibangkitkan lebih dahulu. Kita tidak akan mendahulukan mereka yang didahulukan. Bahkan dikatakan yang dari laut pun akan menyerahkan orang-orang yang masuk ke dalam laut itu, diserahkan semua. Ya, kita akan menghadapi itu semua. Dan saya berharap kita semuanya ikut pengangkatan raja. Itu nyaman sekali, saudaraku. Jadi kita bakal mengalami yang namanya penganiayaan oleh antikris nanti. Ya, berdoalah sungguh-sungguh, jadilah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan. Ketika Dia datang mengangkat kita akan bersama-sama dengan Dia. Tuhan akan memberikan tugas-tugas untuk kita nanti pada waktu kedatangan kembali. Ya, luar biasa, kamu merintah bersama dengan Tuhan. Bukannya di halaman, tapi kita ada di jajaran pemerintah ya. Jangan salah fokus seperti murid-murid. Murid-murid itu nanti dibaca sendiri di rumah. Ketika Yesus sudah mau terangkat ke surga, murid-murid itu ngomong apa? Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Ya elah, pada selama 40 hari Yesus itu ada di dalam. Setelah Dia bangkit, ya, Dia menunjukkan diri. Dia malah makan bersama-sama ini untuk mengenalkan kerajaan Allah. Sampai Thomas yang bilang, aku gak percaya, Tuhan menunjukkan dirinya. Dia berjalan dengan murid ke Emmaus, di jalan Emmaus. Terus apa lagi? Banyak yang dilakukan Yesus untuk memperkenalkan kerajaan Allah. Tapi begitu Yesus mau naik ke surga, apa yang terjadi adalah murid-murid malah memikirkan kerajaan dunia. Ampun, gagal fokus ini murid-murid. Jadi kita jangan sampai salah cara berpikir kita itu, jangan salah pikirkannya. Pikirannya di atas kerajaan yang akan kita tempati selamanya. Di sini tidak lama. Kapan waktunya? Malah Yesus ngomong, kamu tidak perlu tahu kapan waktu dan saatnya. Itu urusannya Tuhan. Sampai Yesus seperti itu. Ada ayat nanti dicari sendiri, kalau dibaca semua nanti lama, ya. Itu. Jadi ketika Yesus mengatakan Dia terangkatlah Dia ke surga, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan akhirnya Dia kembali ke surga karena memang tempatnya di sana. Kalau kita anak-anaknya Tuhan, tempat kita di surga. Neraka diciptakan Tuhan bukan buat kita, itu untuk iblis dan antek-anteknya. Hati-hati
hati dengan iblis. Ya, yuk kita baca lagi Kisah Rasul 1 ayat 6 mungkin ya. Coba Kisah Rasul sampai 6. Ini saya maaf agak tak lebarkan supaya apa? Supaya kita mengerti. Saya pengennya semua itu gitu. Jadi nggak ngawang, nggak gerambian. Pengertian kita tentang kerajaan Allah, tentang Tuhan Yesus, tentang kenaikan dan pengadilan nggak gerambian. Nah ini loh, ini yang tadi saya bilang. Baca yuk 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lanjut. Yesus akan menjawab dia. Lanjut. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sampai Yesus itu jengkel jawabnya kayak gitu. Ya Allah. Terus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lanjut. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lanjut. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat berkami, yang saya bilang malaikat tadi ya. Lalu lanjut. Dan kaget saya. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus itu dengan akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah ini dia yang saya ceritakan. Jangan gagal fokus ya. Jangan sampai kita gagal fokus. Kita tuh tanyanya tuh kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Kenapa? Mungkin mereka itu berpikir kayak enak kan ya, kalau Tuhan kita ini kan sudah dekat sama Tuhan nih. Kalau Tuhan Yesus yang memulihkan kerajaan bagi Israel, nanti aku akan jabat jabatan. Menteri sosialnya ada, itu yang Andreas yang cari apa? Minta 5 roti dan 2 ikan, dia bagi-bagikan gitu. Bisa lagi macam-macam sudah ada. Menteri Kesehatan itu kan ada tabib ya, ada Yohanes dan sebagainya. Sudah memikirkan yang seperti itu. Makanya lebih baiklah aku pergi, supaya kita tidak gagal fokus, tak salah cara berpikir kita. Ya, setelah Yesus pergi, mereka makin mengerti, makin memahami, makin disayang Tuhan. Ya, manja. Selama Yesus ada itu mereka manja sekali, cara berpikirnya kayak manusia. Pergi kamu, jangan ganggu. Kayak apa, penguasa itu kalau Jokowi lewat itu kan sudah ada ajudan-ajudannya yang melarang dia mengganggu. Yesus kan bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Meskipun capek, Yesus tetap mau melayani mereka. Itulah kasih. Karena memang Allah itu kasih. Kasihnya Tuhan itu luar biasa. Tapi dia membenci dosa, bukan membenci orangnya. Benci dosa. Meskipun demikian, Tuhan itu penuh pengampunan, kesempatan yang dia berikan luar biasa. Sampai wanita yang pelacur itu yang harusnya dirajam dengan batu, ahli-ahli Taurat datang, dia bilang, ini loh, ini gimana nih harus dirajam dengan batu. Yesus apa? Nulis di tanah. Dia bilang, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa yang melempari yang pertama kali kepada wanita ini? Sambil nulis lagi Tuhan Yesus. Begitu dia mendongakkan kepala, loh, kemana mereka semua? Gak ada. Kamu gak dilempari batu? Gak ada. Ya sudah, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Enak
caranya Tuhan Yesus itu? Gak usah pakai kekerasan. Enggak. Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Makanya kalau kita bersalah, kita berdosa, datanglah sama Tuhan Yesus. Datang, Tuhan aku salah. Aku kemarin berbuat ini, ngaku dengan mulut mengaku. Terus siapa kan dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, dan kita akan diselamatkan. Masih ada kesempatan. Enak kita hidup dalam kasih karunia, kesempatan itu masih ada. Tapi kapan waktunya nggak ada yang tahu. Kapan waktunya, maksudnya kita sendiri yang dipanggil Tuhan. Ada loh yang khotbah begini tiba-tiba ada yang mimpin pujian meninggal, ada pemain musik tiba-tiba geblak. Ada. Apapun bisa terjadi. Kalau Melita itu yang begitu, itu juga meninggalnya begitu cepat. Gak ada yang tahu kapan waktu kita akan dipanggil Tuhan. Karena itu hiduplah bijaksana, mintalah hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, ya, jangan ada yang pernah melupakan Tuhan sedetik pun. Jangan. Cepat kembali kepada Tuhan. Ya, sedikit saya ulang supaya kita mengerti, ya saudaraku. Setelah kita membaca tadi yang Lukas 24:50-53, Yesus bawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dengan apa? Sangat bersukacita. Dengan apa? Sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Makanya saya tadi bilang, kenapa kok seperti itu ya? Kok aneh begitu kan? Enaknya Tuhan Yesus masih ada kan enak, tapi kenapa mereka bersukacita? Ya, karena ternyata benar dikatakan Injil padamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu katanya Tuhan Yesus. Ternyata kalau nggak pergi, Tuhan nggak bisa mutus Roh Kudus. Ya, ternyata itu. Nah, makanya kita harus tahu tadi, seperti judul yang saya berikan, Yesus naik ke surga untuk apa? Yang pertama, kita sudah tahu bahwa Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita semua. Ya, itu. Terus yang kedua, Yesus memberikan kuasa untuk kita. Kapan kita menerima kuasa? Kalau Roh Kudus turun atas kita. Jadi pertahankan Roh Kudus, karena kita sudah diberi Roh Kudus, ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka pertahankan Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati kita selama-lamanya. Karena selama-lamanya, ya, Roh Kudus itu selama-lamanya untuk kita. Nah, terus Dia naik ke surga untuk memberi kuasa. Lalu karena kita tahu Yesus itu berasal dari surga, ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, dia tadi kita katakan bahwa Yesus memberi kuasa dari dirinya sendiri, ya, tidak seperti yang terangkat ke surga itu seperti Henokh, ya, dan Elia terangkat ke surga dengan kuasa Allah. Tapi Yesus karena Dia Allah, maka Dia naik ke surga dengan kemauannya sendiri, kekuasaannya sendiri, karena Dia Allah. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Firman itu telah menjadi manusia, dan firman dan Allah itu satu. Tidak mungkin firman ada tanpa Allah. Allah tidak mungkin ada tanpa berfirman. Karena Dia menjadikan dunia ini, marilah kita menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kita. Allah berkata seperti itu. Jadi Yesus adalah Anak Allah yang turun dari surga. Ini juga harus kita pegang erat-erat, maksudnya kita mengerti benar. Yang mati siapa? Yang mati Yesus
dalam kemanusiaannya. Bukan Tuhan, karena Tuhan nggak bisa mati, dia naik ke surga. Ya, jangan salah ya. Jadi yang mati itu memang Yesus sebagai manusia, karena dia 100% manusia, bukan 99%, nggak 100%. Makanya dia bisa menderita, dia merasakan kesakitan, dia bisa berdoa kepada Bapaknya dalam kemanusiaannya. Tetapi Yesus juga 100% Allah, maka dia kembali ke surga. Ya, dan dia adalah Tuhan kita yang menjadi juru selamat kita, yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Kalau masih tidak ngerti, tolong tanya ya, jangan sampai kita nggak ngerti. Harus ngerti, saudaraku. Ingat, Yesus itu, kalau kita ingat kenaikan, kita ingat kuasanya Tuhan, ya. Jadi yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan akan kepastian kedatangannya kembali. Jadi gak sia-sia apa yang sudah dilakukan Tuhan, janjinya itu pasti akan digenapi. Alkitab itu luar biasa. Kapan hari saya pernah, kalau nggak pernah saya kirim ke grup. Di situ ada semua tentang apa, Gog dan Magog, nanti itu bagaimana perang dunia ketiga, itu ada semua di dalam Alkitab. Luar biasa ya. Bagaimana Israel itu selalu menang, itu ada semua di dalam Alkitab. Tuhan membentengi dia, ya, haleluya. Jadi kalau Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan menggunakan tubuh surgawi, ya. Kita tadi sudah baca bagaimana kita akan dibangkitkan. Yang dulu mati terlebih dulu diangkat, lalu kita. Ya, puji Tuhan. Dan tetapkan, pastikan bahwa kita tetap ada di dalam Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan Dia. Pastikan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayo kita kaca main musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyi sebuah pujian with all our masa genap apa yang ada dalam diriku ini, ya. Jangan pernah lepaskan aku. Kalau kita yang pegang, kita bisa lepas, tapi kalau Tuhan yang pegang, tidak akan pernah bisa lepas. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. All I
menyediakan tempat bagi kami, satu tempat yang pasti bukan mudah-mudahan untuk anak-anakmu yang berserah penuh, yang percaya dalam hati dan mengucapkan melalui mulutnya bahwa Engkau adalah Yesus, Yesus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan satu kepastian, setelah kami kembali pada saatnya kami punya tempat yang kekal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada pengharapan masa depan kami, sehingga itulah yang membuat sukacita, yang membuat kami punya kuasa yang daripadamu juga, karena Roh Kudus itu yang Kau utus menggantikan keberadaanmu di dunia. Terima kasih Bapak, Kau yang terus beri pengertian yang selalu baru untuk kami jemaat pengurus semuanya Tuhan, sehingga manusia Roh kami diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau yang memberkati hamba-Mu, beri pengertian hikmat yang daripadamu, kekuatan kesehatan daripadamu, berkat yang daripadamu, menunjukkan kami semua yang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapak. Kalau Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Raja di atas segala raja, serta kami juga mendengarkan isi hati Tuhan. Begitu baiknya Engkau, sehingga kami yang oleh Tuhan Yesus merayakan hari kenaikan-Mu untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan sebentar juga kami akan memberikan kabar persembahan Tuhan. Berapapun yang kami miliki Tuhan, adalah kami memberikannya dengan keikhlasan hati kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati kami untuk kami juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, saat siang hari ini kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mata kami tetap memandang Tuhan bahwa di sana ada pengharapan, yaitu di dalam nama Yesus. Pengharapan kami dan pengharapan yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa. Pengharapan kami mengharapkan bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang hidup, yang menyediakan segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan, kami diingatkan bahwa kami sudah punya tempat di surga. Kami punya pengharapan dan masa depan kami, masa depan yang cerah. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Dari awal, tengah, pada akhirnya Roh Kudus, terima kasih sudah memimpin sehingga hari ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah setiap kami yang sudah meluangkan waktu, tenaga, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati. Dan kami terikat kalau ada yang sakit, Tuhan yang menjamah, Pak selamat Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan, mencurahkan untuk Pak Selamat supaya dia boleh pulih kembali. Oh yang memberikan nafsu makan sehingga badannya kuat, semakin kuat dan semakin kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk yang tidak hadir Tuhan, kami tidak tahu di mana mereka, tapi Roh Kudus Kau tahu, dan Kau yang membuat mereka boleh datang di tiap-tiap ibadah. Mereka tidak menjadi malas, mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi lunglai, tapi kuasa-Mu yang membuat mereka kuat kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Penghiburan dari Roh Kudus selalu ada buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapak, terpujilah nama-Mu. Biarlah kasih dan kuasa dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, Saudara Roh Kudus, dan yang memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Iya percaya katakan.